Oke, halo semuanya. Kembali lagi nih Yovita di sini. Jadi setelah kita mencatat transaksi-transaksi melalui jurnal umum sampai di neraca saldo, sekarang kita akan membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Namun sebelum kita membuat laporan keuangan, penting bagi kita untuk melakukan penyesuaian atau kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, tapi sebelum kita mulai melakukan pembuatan dari jurnal penyesuaian dan laporan keuangan, kita harus memahami apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat sebagai tahap dari proses pembukuan untuk menyesuaikan transaksi awal dalam satu periode supaya akuntan itu dapat membuat laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, mengapa sih kita tuh perlu melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap transaksi awal dalam satu periode sebelum kita membuat laporan keuangan? Karena ada transaksi awal dalam satu periode yang tidak menunjukkan penerimaan pendapatan dan penggunaan beban yang sesungguhnya. Jadi, jenis proses penyusunan jurnal penyesuaian sendiri ada dua. Yang pertama adalah deferral dan yang kedua adalah accrual. Jadi, jenisnya deferral ini adalah jenis proses penyusunan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan transaksi awal yang perusahaan itu pernah menerima pendapatan untuk pekerjaan yang akan datang, sehingga pasti perusahaan belum melakukan pekerjaan tersebut ataupun perusahaan itu pernah membayar beban untuk periode penggunaan beban yang akan datang, namun perusahaan juga belum menikmati beban yang dibayar tadi. Seperti itu. Nah, dari jurnal penyesuaian ini, perusahaan ingin menyesuaikan transaksi di mana perusahaan itu sudah benar-benar melakukan pekerjaan untuk layak menerima pendapatan dan benar-benar sudah menikmati manfaat dari beban yang sudah dibayar untuk mengakui penggunaan beban tersebut. Karena sejatinya penerimaan pendapatan itu dicatat ketika pekerjaan sudah dilakukan dan penggunaan beban itu dicatat ketika manfaat dari beban yang dibayar sudah dirasakan atau sudah dinikmati. Nah, langsung saja kita pada transaksi penyesuaian 4 pertama, karena transaksi penyesuaian ini perlu disesuaikan menggunakan jenis proses penyusunan jurnal penyesuaiannya yang metode deferral. Jadi yang pertama adalah perlengkapan yang tersisa adalah 500.000 pada akhir bulan November. Hal ini menunjukkan adanya pemakaian perlengkapan yang dulu sudah dibeli oleh perusahaan dan sekarang sudah dinikmati manfaatnya oleh perusahaan. Sehingga apabila sudah dinikmati manfaatnya oleh perusahaan, langsung saja bisa kita catat jurnal penyesuaiannya. Lanjut di bawahnya jurnal umum. Apabila perlengkapan sudah kita nikmati manfaatnya, maka bisa kita akui sebagai beban perlengkapan. Dan di sini beban apabila bertambah berarti dia sudah mengurangi posisi ekuitas. Nah, ekuitas apabila berkurang dia ada di posisi debit. Nah, di sisi kredit kita letakkan perlengkapan. Karena perlengkapan yang tadi sudah dinikmati manfaatnya pasti berkurang jumlahnya. Sehingga perlengkapan yang merupakan akun yang berada di posisi aset apabila berkurang maka diletakkan di posisi kredit. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah dari pemakaian perlengkapan tadi? Nah, di sini kita baca bahwa perlengkapan yang tersisa adalah 500.000. Berarti yang tersisa adalah perlengkapan yang belum dinikmati manfaatnya, belum terpakai. Berarti yang sudah dinikmati manfaatnya atau sudah terpakai adalah, kita bisa lihat di neraca saldo perlengkapan adalah 6 juta. 6 juta adalah saldo awal dari perlengkapan. Dan yang tersisa adalah 500. Berarti yang terpakai adalah 6 juta, kita kurangkan dengan 500.000. Berarti jumlahnya adalah 5.500.000. Kita bisa tulis di sini 5.500.000. Kita bisa langsung gunakan formula. Nah, langsung kita lanjutkan pada transaksi penyesuaian yang kedua, di mana transaksi penyesuaian yang kedua ini prinsipnya sama dengan transaksi penyesuaian yang pertama, yaitu pemakaian perlengkapan, yaitu asuransi yang dibayar untuk masa 1 tahun sudah terpakai untuk bulan November. Jadi asuransi yang dulu pernah dibayar oleh perusahaan untuk masa 1 tahun, akhirnya sudah dinikmati manfaatnya untuk periode bulan November. Sehingga apabila asuransi yang dibayar untuk masa 1 tahun sudah dinikmati manfaatnya, kita bisa catat sebagai beban asuransi. Dan yang ada di posisi kredit adalah
asuransi dibayar di muka. Karena asuransi yang dibayar untuk masa 1 tahun yang dibayar di muka tadi itu sudah berkurang jumlahnya karena sudah digunakan untuk 1 bulan, yaitu bulan November. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan jumlahnya? Nah, kita langsung lihat lagi di neraca saldo. Pada asuransi dibayar di muka, itu ada jumlah 12 juta untuk saldo awal ketika dia belum digunakan. Nah, sekarang sudah digunakan untuk bulan November, yaitu untuk 1 bulan saja. Oleh karena itu, kita bagi 12 juta yang untuk masa 1 tahun dengan 12 bulan. Karena untuk menghitung penggunaan yang 1 bulan ini, yaitu bulan November. Maka 12 juta kita bagi dengan 12 bulan, kita dapat hasilnya adalah 1 juta. Seperti itu. Kita bisa copy ini di sini. Upsi, salah. Nah, langsung kita masuk pada transaksi penyesuaian yang ketiga. Nah, prinsip dari transaksi penyesuaian yang ketiga ini hampir-hampir mirip dengan transaksi penyesuaian yang pertama dan kedua. Nah, di sini peralatan disusutkan sebesar 800.000 untuk bulan November. Berarti peralatan yang disusutkan untuk bulan November ini adalah peralatan yang sudah terpakai, peralatan yang sudah dinikmati manfaatnya. Oleh karena itu, karena kita sudah menikmati manfaatnya, bisa kita catat sebagai beban penyusutan peralatan, bukan beban peralatan gitu. Nah, bagaimana yang ada di posisi kredit? Nah, karena peralatan itu adalah aset jangka panjang, sehingga dia tuh tidak berkurang secara fisik. Nah, kita catatnya sebagai akumulasi penyusutan peralatan. Gitu. Namun kita harus tambahkan terlebih dahulu di database untuk nomor referensi. Seperti itu. Insert one row below. Langsung kita tulis di bawahnya peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Nah, nomor referensinya otomatis harus urut, yaitu 1, 2, 2, sehingga yang gedung bisa kita ganti menjadi 1, 2, 3. Lalu kita drag ke bawah supaya langsung tercopy formula concatenate-nya. Nah, di sini langsung bisa kita tambahi ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, hal ini yang menyebabkan beban untuk penggunaan peralatan tidak kita sebut sebagai beban peralatan, tapi disebut sebagai beban penyusutan. Bisa kita tulis terlebih dahulu kode transaksinya. Nah, karena pada transaksi penyesuaian sudah dikatakan bahwa untuk bulan November peralatan disusutkan sebesar 800.000, maka langsung saja kita tulis di sini 800.000. Nah, sekarang kita masuk pada jenis proses penyusunan jurnal penyesuaian yang menggunakan metode deferral yang terakhir, yaitu pendapatan yang diterima di muka akhirnya sudah dilaksanakan pekerjaannya sebesar 2.750.000 pada akhir bulan November. Nah, transaksi penyesuaian ini menceritakan bahwa dahulu perusahaan pernah menerima pendapatan di muka atau di awal sebelum melakukan pekerjaan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan itu belum layak untuk menerima pendapatan yang sebenarnya. Jadi dia masih mempunyai utang pekerjaan. Nah, sekarang sudah dikerjakan pekerjaannya sehingga utang pekerjaannya berkurang. Nah, utang pekerjaan kita ingat sebagai pendapatan diterima di muka. Sehingga apabila pendapatan diterima di mukanya berkurang, utang pekerjaannya sudah berkurang, maka utang yang merupakan liabilitas apabila berkurang ada di posisi debit. Nah, di sisi kreditnya kita tulis sebagai pendapatan jasa. Karena setelah dia melakukan pekerjaan, dia layak untuk mengakui penerimaan pendapatannya. Nah, apabila pendapatan tadi bertambah, dia menambahi ekuitas sifatnya, sehingga apabila ekuitas bertambah, kita tulis di posisi kredit. Nah, kita bisa tulis dulu kodenya.
Kita copy. Nah, lalu di transaksi penyesuaian sudah dikatakan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sebesar 2.750.000. Maka jumlahnya yaitu 2.750.000. Kita bisa langsung menggunakan formula juga. Nah, setelah kita membahas jenis proses penyusunan jurnal penyesuaian menggunakan metode Devil, kita akan membahas jenis yang satunya, yaitu yang metode accrual. Jadi, jenis proses penyusunan jurnal penyesuaian menggunakan metode accrual itu adalah jenis yang digunakan untuk menyesuaikan transaksi yang pada kondisi awal perusahaan itu pernah melakukan pekerjaan kepada klien, namun belum menerima pendapatan, ataupun perusahaan pernah menikmati manfaat dari suatu jasa, namun belum membayar beban dari jasa yang telah dinikmati manfaatnya. Oleh karena itu, melalui metode ini, perusahaan akan benar-benar mencatat penerimaan pendapatan yang seharusnya layak ia terima karena sudah melakukan pekerjaan, ataupun mencatat penggunaan beban yang seharusnya ia lakukan karena sudah menikmati manfaat dari jasa tersebut. Nah, langsung saja kita berfokus pada transaksi penyesuaian yang 4 terakhir, karena ini adalah transaksi penyesuaian yang seharusnya disesuaikan menggunakan jenis proses penyusunan metode accrual. Gitu. Jadi yang pertama, di akhir bulan November, perusahaan melakukan jasa rias pada satu klien lagi sebesar 1 juta, namun klien belum membayar sama sekali. Di sini perusahaan sudah melakukan jasa. Oleh karena itu, perusahaan layak untuk mencatat penerimaan pendapatannya. Namun di sini klien belum membayar sama sekali. Oleh karena itu, apabila penerimaan pendapatan harus diakui karena perusahaan melakukan jasa rias, karena sudah melakukan jasa rias, oleh karena itu, apabila pendapatan bertambah dan sifatnya dia menambahi ekuitas, maka apabila ekuitas bertambah, kita tulis di posisi kredit. Kita tulis sebagai pendapatan jasa. Nah, namun ketika dia memperoleh pendapatan, seharusnya dia juga menerima aset gitu sebagai pendapatan tersebut. Namun di sini dia klien belum membayar kepada perusahaan, sehingga apabila klien belum membayar atau berhutang pada perusahaan, kita catat sebagai piutang usaha. Nah, kita bisa tulis dulu kodenya. Nah, di neraca saldo bisa kita baca bahwa jasa rias yang sudah dilakukan sehingga layak untuk diakui pendapatannya adalah 1 juta. Maka kita tulis di sini adalah 1 juta. Kita bisa menggunakan formula juga. Nah, masuk pada transaksi yang kedua dari metode ini, di akhir bulan November, perusahaan menerima tagihan penggunaan air untuk bulan November ini dari PT PDAM sebesar 2 juta. Namun perusahaan baru dapat membayar tagihan penggunaan air di bulan depan. Nah, pada transaksi ini kita ketahui bahwa perusahaan itu menerima tagihan. Jadi dia tuh sudah menikmati manfaat dari penggunaan beban air tadi. Namun, penggunaan beban air itu baru boleh dibayar di bulan depan. Oleh karena itu, pada bulan November ini, penggunaan beban air itu yang harus dibayar itu adalah utangnya perusahaan. Oleh karena itu, kita catat di jurnal penyesuaiannya adalah beban utilitas. Karena air, listrik, telepon itu kita golongkan ke dalam utilitas gitu. Nah, di sini karena kita sudah menikmati manfaat dari penggunaan beban air, ya kita tulis sebagai beban. Nah, beban yang sifatnya mengurangi ekuitas, apabila berkurang dia ditulis di posisi debit. Nah, sedangkan karena beban itu baru boleh dibayar di bulan depan, maka pada bulan ini kita anggap sebagai utang. Nah, tapi di sini harusnya kita tulis sebagai utang utilitas, sejalan dengan beban utilitas. Namun di sini belum terdapat utang utilitas, kita harus menambahkan di database nomor referensi. Gitu. Kita insert one row below utang utilitas yang termasuk liabilitas lancar. Gitu. Jadi kita langsung tambahkan di bawahnya utang gaji. Seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan di sini utang utilitas.
Kita masukkan kodenya, kita copy, lalu kita tentukan jumlahnya, bahwa di soal sudah disebutkan bahwa jumlahnya adalah 2 juta, langsung kita catat saja di sini 2 juta. Oke. Nah, kita langsung masuk saja pada transaksi penyesuaian ketiga untuk metode ini, yaitu di akhir bulan November, utang bank memiliki tingkat bunga sebesar 12% per annual yang harus dibayar oleh perusahaan karena mengajukan utang bank untuk bulan November yang akan dibayar di bulan depan. Nah, ini transaksi penyesuaian ini memiliki kesamaan dengan transaksi penyesuaian di atasnya, yaitu yang keenam, bahwa karena perusahaan memiliki utang bank, sehingga perusahaan harus membayar beban bunga dari utang bank yang dimiliki. Tapi beban bunga itu hanya boleh dibayar di bulan depan, sehingga pada bulan November ini beban bunga itu memiliki status sebagai utang dari perusahaan. Oleh karena itu kita bisa masukkan beban bunga karena beban itu sifatnya mengurangi ekuitas, sehingga ekuitas apabila berkurang kita masukkan di posisi debit, dan beban bunga yang tidak boleh dibayar di bulan November tapi boleh dibayarnya di bulan Desember, sehingga pada bulan November ini kita akui sebagai utang bunga. Nah, namun di data validation belum terdapat nomor referensi untuk utang bunga, sehingga kita harus masukkan database untuk nomor referensi utang bunga yang baru. Kita masukkan utang bunga 205 seperti itu. Kita tulis di sini utang bunga karena apabila utang bertambah di karena apabila utang bertambah, maka utang yang merupakan posisi liabilitas akan diletakkan di posisi kredit. Nah, di sini nomor referensinya masih belum ada ya. Oh, sepertinya karena tabelnya itu kurang panjang, jadi bisa kita ganti menjadi 50 saja. Supaya besar, ini juga kita ganti menjadi 50. Supaya nanti jangkanya itu panjang. Begitu juga dengan yang ini, kita ganti menjadi 50. Yang ini juga kita ganti menjadi 50. Sudah. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang karena jurnalnya sudah selesai, namun kita tidak mengetahui jumlah yang beban bunga yang harus dibayar. Maka kita baca di neraca saldo soalnya, utang bunga memiliki tingkat bunga sebesar 12% per annual. Berarti tingkat bunga per tahunnya atau untuk 12 bulan adalah 12%. Nah, sedangkan kita harus membayar beban bunganya hanya untuk bulan November ini saja. Maka langsung saja 12% untuk 12 bulan kita bagikan dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12. Maka 1 bulan kita mendapat tingkat bunga sebesar 1%. 1% kita kalikan dengan utang bank yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu 5 juta. Maka kita mendapat jumlah beban bunga yang harus dibayar, yaitu 50.000. Kita tuliskan di sini 50.000. Kita bisa menggunakan formula di sini juga. Oke, masuk pada transaksi penyesuaian yang terakhir, di mana perusahaan biasanya membayar gaji bulanan pegawai untuk 6 hari kerja sebesar 180.000 per hari setiap tanggal 25. Berarti gaji bulanan untuk setiap bulan atau untuk bulan November ini akan dibayarkan pada tanggal 25. Namun ada tanggal 26, 27, 28, 29, dan 30 yang perkiraannya pegawai itu tetap bekerja, sehingga perusahaan menerima manfaat dari pekerjaan pegawai tadi untuk bulan November ini, bukan untuk bulan Desember. Namun karena sudah dilakukan pembayaran gaji bulanannya pada tanggal 25, maka tidak bisa dicatat secara tunai bebannya. Harus dicatat secara utang karena baru bisa dibayar di bulan berikutnya atau pada bulan Desember. Oleh karena itu prinsipnya juga sama seperti transaksi di atasnya,
Itu kita catat sebagai beban gaji dan juga utang gaji. Nah, namun bagaimana cara kita menentukan jumlahnya? Sebentar. Nah, kita bisa menentukan jumlahnya dengan cara melihat kalender pada bulan November 2022. Seperti ini. Pada bulan November 2022, pada tanggal 25, perusahaan sudah membayar gaji bulanan untuk bulan November, namun ada beberapa hari di mana pegawai tetap bekerja untuk bulan November, namun baru bisa diakui atau baru bisa dibayar pada bulan depannya. Maka tanggal 26 pegawai tetap bekerja, 27 pegawai tetap bekerja, namun karena salon biasanya libur pada hari Senin, maka hari Senin tidak dihitung, tanggal 29 bekerja dan tanggal 30 bekerja, maka ada 4 hari gaji per hari yang harus dibayar untuk bulan November. Jadi kita hitung menggunakan formula 4 kita kalikan dengan 180 yang merupakan gaji per harinya. Seperti itu, maka jumlahnya adalah 720.000. Kita masukkan di sini 720.000. Di sini juga 720.000. Dan dari sini kita sudah menyelesaikan jurnal penyesuaiannya. Nah, setelah kita tuh membuat jurnal umum, lalu kita membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan transaksi-transaksi awal yang masih kurang sesuai. Nah, sekarang saatnya kita membuat buku besar supaya mempermudah kita untuk mengetahui pengaruh dari transaksi tersebut ke setiap akun sehingga kita bisa mengetahui saldo akhir dari setiap akun untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa membuatnya menggunakan pivot table untuk buku besar dan juga neraca saldo. Ini kita operasikan untuk yang buku besar terlebih dahulu. Kita insert pivot table, lalu data range-nya kita masukkan bisa H sampai 100 supaya jangka update-nya itu panjang gitu. Lalu kita sudah melihat adanya tabel seperti ini, kita bisa otak-atik. Yang pertama filternya kita masukkan terlebih dahulu judul akunnya. Lalu untuk rows-nya kita bisa masukkan tanggal dari setiap transaksi dan value-nya kita masukkan debit serta masukkan lagi kredit seperti itu. Lalu kita bisa ganti untuk value-nya, kita jangan menggunakan counter tapi kita menggunakan sum dan ini juga menggunakan sum. Nah, ini adalah buku besar untuk semua akun yang belum difilter. Nah, di sini kita akan mengganti judul akunnya menjadi kas. Kita clear dulu. Kita akan menggunakan akun kas sebagai akun pertama untuk buku besar. Dan akan muncul detail transaksi seperti ini. Kita bisa move terlebih dahulu supaya pemandangannya lebih enak. Kita copy di sini. Nah, namun ini bukanlah 102 juta dan 3.500.000 bukanlah saldo akhir dari kas setelah transaksi-transaksi. Gitu. Oleh karena itu kita harus menambahkan yang namanya calculated field supaya kita mengetahui pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut sampai menghasilkan saldo akhir dari kas, akun kas tersebut. Kita bisa add calculated field. Nah, di sini di calculated field bisa kita ganti formulanya seperti if pernyataannya yaitu debit lebih besar daripada kredit, maka kalau benar lebih besar, debitnya kita kurangkan dengan kreditnya. Kalau salah, kreditnya yang kita kurangkan dengan debitnya. Seperti kalau kita menyusun buku besar secara manual yang untuk rangkap saldo, maka akan keluar seperti ini. Bisa kita rapikan, misalnya calculated field-nya kita ganti menjadi saldo akhir. Lalu sum of credit-nya kita beri judul kredit saja. Lalu sum of debit-nya juga. Lalu kita beri judul 101
kas untuk akun yang pertama. Nah, kita bisa melakukan untuk semua akun nantinya. Jangan lupa untuk memberikan judul dari perusahaan itu untuk mengetahui bahwa ini adalah buku besar. Seperti itu, kita copy. Lalu kita ganti jurnal umumnya menjadi buku besar. Kita beri juga tambahan untuk periode, karena ini untuk melihatnya untuk di akhir periode. Seperti itu. Nah, sekarang Yowita akan membuat buku besar untuk setiap akun. Nah, setelah Yovita selesai menyusun buku besar untuk semua akun, ini bisa kita copy ke sini. Maksudnya bisa kita cut, kita pindahin supaya posisinya lebih enak bersama teman-teman yang lain. Nah, setelah itu kita bisa membuat neraca saldo secara otomatis menggunakan pivot table. Tapi tidak diambil database dari pivot table buku besar, tapi diambil dari database dari jurnal umum yang sudah disesuaikan juga. Jadi kita insert lagi, pivot table lagi, kita perpanjang juga sampai H100 misalnya, bolehlah. Supaya update-nya itu panjang. Kita bisa geser ke sini. Nah, kita sudah melihat adanya tabel seperti ini, lalu bisa kita edit juga tabelnya supaya bisa menunjukkan data-data yang kita inginkan. Yang pertama, rows-nya bisa kita isi dengan tanggal. Lalu yang kedua itu bukan tanggal, tapi kita ganti dengan judul akun. Lalu yang kedua, kita value-nya bisa menggunakan debit, dan kemudian kita juga bisa menggunakan kredit seperti ini. Nah, ini count-nya kita juga ganti dengan sum. Kreditnya juga kita ganti dengan sum. Dan tapi ini tidak melambangkan saldo akhir dari satu akun. Masa dalam satu akun memiliki saldo di debit dan saldo di kredit, padahal satu akun pasti memiliki saldo normal di posisi tertentu, yaitu debit atau kredit. Oleh karena itu kita akan menggunakan calculated field lagi. Jadi kita add lagi, kita masukkan calculated field-nya. Nah, yang pertama adalah if kita ketik debit lebih besar daripada kredit, maka debitnya kita kurangkan dengan kredit. Maka kalau ternyata tidak lebih besar, kita nolkan. Sebentar, kita nol. Nah, seperti ini. Namun ada akun-akun yang masih kosong. Biasanya akun ini adalah akun-akun yang memiliki posisi normal di akun kredit. Oleh karena itu kita juga harus buatkan calculated field untuk akun yang normalnya ada di kredit. Masukkan calculated field lagi, kita buat if lagi, tapi dengan pernyataan sebaliknya. If kredit lebih besar daripada debit, maka kreditnya yang kita kurangkan dengan debit, dan kalau tidak, kita nolkan. Enter, dan ini sudah keluar hasilnya. Di situ bisa kita rapikan, karena yang dua kolom di tengah ini, B dan C ini tidak diperlukan, dua rows di tengah ini tidak diperlukan, bisa kita hide saja. Yang diperlukan adalah yang calculated field 1 dan 2 ini, yang melambangkan saldo akhir yang normal untuk setiap akun. Kita bisa ganti ini menjadi debit, yang ini menjadi kredit. Ini bisa kita cut, kita pindahkan sini, lalu kita berikan judulnya di sini. Kita copy, kita ganti ini menjadi neraca saldo. Untuk
periode 30 November karena baru akan dilihat di akhir bulan. Kita bisa sesuaikan juga ukurannya supaya lebih enak dilihat, tidak sempit-sempitan. Kita bisa tuliskan totalnya. Tadi terhapus soalnya. Sum, masukkan. Lalu kita juga copy ke sebelah sini. Kita beri format number Indonesian rupiah. Dan di sini total dari saldo debit dan kredit untuk jurnal penyesuaian dan untuk jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya sudah seimbang. Artinya ketika kita posting itu caranya sudah benar, transaksinya sudah balance angkanya. Nah, setelah kita mendapatkan jurnal yang sudah disesuaikan sampai akhirnya kita mendapatkan neraca saldo untuk setiap saldo akhir akun, kita baru bisa menyusun laporan keuangan gitu. Karena laporan keuangan baru bisa disusun apabila transaksi-transaksi tadi sudah disesuaikan, karena biasanya penyesuaian itu berkaitan dengan hal-hal seperti pendapatan dan juga beban. Nah, laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi yang berusaha menunjukkan laba atau kerugian perusahaan dari pendapatan yang dikurangi dengan beban perusahaan. Kemudian setelah kita menyusun laporan laba rugi, kita bisa menyusun laporan perubahan modal. Karena dari laporan laba rugi, perusahaan itu memperoleh laba atau rugi yang tentunya akan memengaruhi modal. Modal akan bertambah apabila perusahaan mengalami laba, ataupun berkurang apabila perusahaan mengalami kerugian. Nah, perusahaan juga tidak boleh lupa untuk mencatat aktivitas lain, transaksi lain yang tentunya akan memengaruhi perubahan modal. Contohnya adalah pengambilan pribadi ataupun pembagian dividen. Dan terakhir, laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu berusaha untuk menunjukkan bahwa total aset perusahaan itu seimbang dengan total liabilitas dan juga ekuitas. Hal ini melambangkan bahwa perusahaan memperoleh aset bisa dari utang terhadap orang lain, dari pemilik ataupun kegiatan operasional lainnya. Nah, oke, kali ini kita akan mencoba menyusun laporan laba rugi dari neraca saldo yang tadi sudah kita temukan. Yang pertama, laporan laba rugi disusun dari pendapatan yang akan dikurangkan dengan beban. Oleh karena itu, kita akan melihat pendapatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu ada pendapatan jasa saja, yaitu 5.750.000. Kita langsung masukkan saja di sini, kita beri keterangan tambahan pendapatan jasa. Seperti itu, lalu kita bisa menggunakan formula saja seperti ini. Nah, beban. Nah, di sini perusahaan memiliki banyak beban. Nah, tugas dari akuntan adalah mendaftar beban apa saja yang nantinya akan memengaruhi laba atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. Oleh karena itu, kita bisa saja langsung copy seperti ini. Kita copy di bawahnya sini. Namun, kita tidak boleh mengincludekan nomor referensinya, sehingga bisa kita ganti dengan tanda apapun untuk menunjukkan, ataupun boleh juga kita hapus. Nah, setelah kita mendaftar beban-beban apa saja yang nanti akan mempengaruhi laba dan kerugian perusahaan, kita bisa copy saldo beban-beban yang dimiliki oleh perusahaan itu. Lalu kita masukkan di sini, Ctrl V, lalu kita akan tulis total bebannya berapa menggunakan rumus sum. Seperti ini. Nah, di sini kita melihat bahwa total beban lebih besar dari total pendapatan. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa perusahaan di sini mengalami kerugian karena pemasukannya tidak sebesar pengeluarannya. Oleh karena itu, kita bisa tulis seperti ini, saldo, bukan saldo tapi rugi bersih, yaitu sebesar sama dengan total beban yang nilainya lebih besar daripada pendapatan dikurangkan dengan beban pendapatan yang nilainya lebih kecil. Maka rugi bersihnya adalah 12.820.000. Seperti itu.
Nah, kali ini kita akan menyusun laporan perubahan modal dari rugi bersih yang sudah kita dapatkan yang tentunya akan mempengaruhi modal dari perusahaan. Yang pertama, kita harus mencatat bahwa ada modal awal perusahaan pada tanggal 1 November. Yaitu sebesar, kita bisa masukkan yang nilai yang ada di neraca saldo untuk akun modal. Lalu tentunya karena di sini rugi, maka akan terjadi pengurangan terhadap modal yang nanti akan mempengaruhi perubahan modal tersebut. Pengurangan yang pertama adalah saldo rugi dari perusahaan, yaitu sebesar 12.820. Setelah itu kita juga melihat bahwa ada akun lain yang memiliki nomor referensi 330 juga yang menunjukkan bahwa akun tersebut pasti akan mempengaruhi modal, yaitu Prive. Prive sifatnya adalah mengurangi ekuitas atau modal, sehingga dia akan masuk di pengurangan modal juga. Maaf, saya salah tulis. Kita tulis Prive-nya 25 juta. Oleh karena itu, total pengurangannya adalah sebesar, kita masukkan rumus sum, lalu kita total sebesar 37.820. Oleh karena itu kita akan mendapatkan modal akhir pada tanggal 30 November. Maaf, saya typo. Sebesar modal awal kita kurangkan dengan total pengurangannya. Kalau di sini ceritanya penambahan, maka kita tambahkan saja. Ini adalah modal akhir perusahaan. Nah, setelah kita menyusun laporan perubahan modal, kita baru bisa menyusun laporan posisi keuangan untuk mengetahui keseimbangan antara aset dan liabilitas ditambah dengan ekuitas setelah terjadi perubahan modal karena laba ataupun kerugian. Nah, di sini kita akan mendaftar dulu asetnya dan nilai saldo dari setiap aset. Yang pertama, asetnya ada sampai dari 101 sampai 123. Bisa kita copy langsung saja seperti ini. Kita juga bisa ganti nomor referensinya karena tidak diperlukan untuk masuk kan. Nah, setelah kita mendaftar total nilai setelah kita mendaftar aset apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, kita bisa langsung mengcopy nilai dari saldo setiap akun seperti ini. Kita taruh saja langsung di sini. Nah, namun di sini kita memiliki peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, di mana akumulasi pasti sifatnya mengurangi peralatan itu. Oleh karena itu kita bisa operasikan seperti yang ada di dalam video seperti ini. Maaf, kita bisa operasikan seperti ini supaya kita bisa mengetahui total peralatan yang sesungguhnya, di mana nanti peralatan dan akumulasi penyusutannya akan dikurangkan. Oleh karena itu gedungnya harus kita cut, lalu kita pindahkan ke bawahnya seperti ini. Nah, di sini kita akan mentotal peralatannya, yaitu peralatannya kita kurangkan dengan akumulasi penyusutannya. Baru kita bisa mendapatkan total aset sebesar sum, kita tambahkan. Nah, challenge-nya saat ini adalah bagaimana caranya kita harus mendapatkan nilai total untuk liabilitas dan ekuitas yang seimbang dengan total aset. Bukan direkayasa, tapi yang pertama kita susun dulu daftar liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kita bisa langsung saja mengcopy seperti ini.
lalu kita ganti nomor referensi. Lalu kita bisa copy nilai dari daftar liabilitas yang sudah kita miliki tadi. Seperti ini. Ctrl V. Nah, di sini apabila kita melihat bahwa adanya akun-akun yang sebenarnya sudah nilainya 0, seharusnya tidak perlu dimasukkan di neraca saldo. Nanti kita akan coba untuk edit. Maka total dari ekuitas dari liabilitasnya adalah sum Nah, setelah itu kita akan memasukkan ekuitas yang kita dapatkan dari modal akhir yang sudah kita cari tadi. Kita bisa langsung masukkan saja modal akhir 30 November dari laporan perubahan modal. Jadi kita akan unhide terlebih dahulu, lalu kita akan menggunakan formula seperti ini. Dan kita akan mentotal total liabilitas dan ekuitas. Kita bisa menggunakan sum juga. Dan di sini totalnya adalah seimbang dengan total asetnya. Yeay! Jadi kita sudah selesai menyusun laporan keuangannya. Terima kasih telah menonton. Kawan-kawan lagi.